Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Udah makan daging kambing atau sapi semuanya Bapak Ibu? Atau sudah habis yang di kulkas? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan lisan mengucap alhamdulillah. Semoga dengan ucapan alhamdulillah ini Allah beri kemudahan bagi seluruh anggota tubuh kita juga ikut bersyukur dengan meningkatkan ibadah kepadanya. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Arafah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf bulan lalu itu saya lupa diingatkan hari Senin kajian Rabu pekan pertama. Pas hari Rabunya tak ingat saya. Kamis pagi ketika di kantor, hari apa ini? Hari Kamis. Berarti tadi malam kajian pertama ataupun Rabu pekan pertama. Pak Zarnedi setelah itu menghubungi saya. Mohon maaf Pak, lupa saya benar. Itulah manusia ini Bu ya. Sumyal insan linisyanihi. Disebut dengan insan karena dalam kata insan itu ada nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Dan alhamdulillah kita ini manusia diberi lupa. Cobalah kalau kita tak punya karunia Allah yang disebut dengan lupa, maka nggak bisa tidur kita Bapak Ibu. Melihat orang kecelakaan, ingat terus, ya kan? Berdarah kepalanya, ingat terus. Alhamdulillah Allah berikan lupa. Bukan saya beralasan lupa kemarin, bukan, memang lupa. Maafkan ya Bapak Ibu ya, sudah dimaafkan alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum temanya adalah setiap ujian di situ ada pahala kebaikan atau ganjaran kebaikan. Kita lanjutkan kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan kebenaran atau dakwah secara terang-terangan. Apa saja yang dihadapi oleh sosok mulia ini? Sosok yang dijaga dari kesalahan dan maksiat. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan ujian? Saya tanya ini Pak. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan ujian? Bahkan ujian yang paling berat kita rasakan itu tak seberapa dengan ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dari 5 nabi dan rasul yang disebut dengan ulul azmi yang menghadapi ujian begitu berat. Dan ujian begitu berat saat menyampaikan dakwah kebenaran itu secara terang-terangan. Saya sudah sampaikan pertama, ada usaha menjauhkan Nabi Muhammad dari paman kandungnya Abu Talib, karena dianggap Abu Talib adalah sosok yang menjaga, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan usaha ini tidak berhasil.
Walau ada usaha pencucian otak pada Abu Talib, di mana orang Quraisy mengatakan sesungguhnya Muhammad telah menghina Tuhan nenek moyang kita, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencela tempat ibadah kita. Tapi hal tersebut tidak membuat Abu Talib membenci Nabi Muhammad, justru makin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi usaha untuk tukar atau pertukaran anak. Quraisy punya seorang yang ganteng, cakep, pintar, namanya Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Ingin diberikan kepada Abu Talib, sebagai penggantinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umarah diminta kepada Abu Talib untuk dibesarkan, diberi makan, dijaga. Sebagai penggantinya adalah Nabi Muhammad diambil oleh orang Quraisy untuk dibunuh. Tentu hal ini membuat Abu Talib tambah sayang kepada Nabi Muhammad, tambah penjagaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika usaha ini tidak berhasil, lanjut kepada pencemaran nama baik. Dan ini juga sudah saya sampaikan. Nabi Muhammad dikatakan gila, Nabi Muhammad dikatakan dukun, Nabi Muhammad dikatakan penyair, Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir. 4 hal yang disebut ini semuanya adalah negatif yang tak ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sebut dengan pencemaran nama baik. Namun apakah pencemaran nama baik ini membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya menjadi buruk? Tidak. Ternyata di balik pencemaran nama baik itu banyak yang masuk Islam. Dan di antara yang masuk Islam adalah tokoh masyarakat dari suku Azdi. Suku Azdiyah, namanya Dimad Al-Azdi. Tokoh masyarakat, tabib. Pengikutnya banyak, yang menokohkannya banyak. Saat ia ingin mengobati Nabi Muhammad dengan mengatakan, aku adalah orang yang bisa mengeluarkan jin dari seseorang. Karena kata Majnun asal katanya adalah jin. Majnun. Ada jin, ada jannah, ada junnah. Tiga ini tak kelihatan. Jin tak nampak. Betul Pak? Kalau ada yang menampakkan diri, itu jin yang bermasalah. Jannah, surga, tak nampak. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak dilihat, enggak didengar, bahkan terdetik dalam hati pun tak tahu bagaimana surga itu. Tak nampak. Satunya lagi junnah. As-saumu junnah, puasa itu adalah perisai, kan tak nampak. Bapak Ibu sekalian dekat Allah Subhanahu wa taala, yang semula ingin mengobati Nabi Muhammad karena mendengar Nabi Muhammad disebarluaskan oleh orang kafir Quraisy itu adalah majnun, gila. Ternyata dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dengan kalimat thayyibah ini menyentuh hati Dimad Al-Azdi sehingga ia pun masuk Islam, dan ia pun bertanggung jawab atas sukunya. Orang-orang dari sukunya itu masuk Islam. Pencemaran nama baik berbalik baik. Lalu ada usaha berikutnya, menyakiti fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tadi hanya kata-kata, naik berikutnya pada teror fisik, menyakiti fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, apakah kalian melihat Muhammad meletakkan wajahnya di atas tanah? Hal ra'a ahadukum Muhammadan ya'furu wajhahu fit turab. Itu bahasa Arabnya yang ada di kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan Muhammad Ali As-Sallabi. Saya terjemahkan, Abu Jahal mengatakan kepada para pembesar Quraisy,
Apakah kalian melihat Muhammad meletakkan wajahnya di atas tanah? Maksudnya apa itu Bapak Ibu? Sujud. Kalau saya lihat dia, maka akan sungguh kaki saya ini akan saya injakkan ke atas pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu katanya, la ata'anna. Kalau saya sampaikan dengan bahasa Arab, itu maknanya lebih lagi. Lau ra'aitu Muhammadan ya'furu wajhahu fit turab, kalaulah saya melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan wajahnya di atas tanah, la ata'anna ala raqabatihi. La ata'anna itu maknanya adalah sungguh benar-benar akan saya injak, gitu Bapak Ibu. Ata'u artinya saya menginjak, itu biasa. Tapi ada huruf penguat di situ, lam, la, kemudian nun taukid, maka kemudian la ata'anna, sungguh benar-benar akan aku injak. Gaya pula Abu Jahal ini. Ternyata ketika Rasulullah datang dan sujud, saat itu ia ingin menginjak pundak Rasulullah, Allah perlihatkan parit yang berisi api yang berkobar, dan ada binatang yang akan mencengkeram Abu Jahal. Karena terlihat Abu Jahal ini mundur secara tiba-tiba. Maka orang-orang yang mendengarkan sumpah daripada Abu Jahal ini mengatakan, bukankah engkau tadi ingin menginjak pundak Muhammad jika engkau melihat dia meletakkan wajahnya di atas tanah? Tapi Allah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha ini tak berhasil. Lalu kemudian naik ke teror fisik, masih teror fisik tapi mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tokoh utama yang mengkoordinir untuk menyakiti fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Jahal. Abu Jahal. Kan kita mungkin heran ya. Dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan nama Abu Lahab, tak disebutkan Abu Jahal. Padahal banyak kisah-kisah Abu Jahal itu yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otak daripada usaha membunuh Nabi Muhammad itu adalah Abu Jahal. Tapi kenapa namanya tak disebut? Saya dengar Bapak Ibu dari Syekh Badr Al-Mishari. Ini pakar sirah nabawiyah dan pakar sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Dia mengatakan kenapa Abu Lahab itu disebut dalam Al-Qur'an sementara Abu Jahal tidak. Padahal ulah Abu Jahal ini tak jauh beda dengan Abu Lahab. Kata Syekh ini apa Bapak Ibu? Abu Lahab lah orang pertama, itu dia. Abu Lahab lah orang pertama yang berani mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat yang lain diam. Yang pertama. Yang kedua, dengan perkataan kasarnya kepada Nabi Muhammad, mencela Nabi Muhammad, membuat orang-orang yang tadinya diam itu kemudian ikut. Nah, itu dia. Maka bahayanya orang pertama yang melakukan kejahatan itu adalah ketika dia diikuti. Maka oleh sebab itu Abu Lahab disebut. Karena sumber daripada kebencian kepada Rasulullah itu adalah Abu Lahab. Maka tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang lain mulanya enggak ngomong. Yang lain mulanya enggak marah. Tapi karena ada orang yang memulai, yaitu Abu Lahab, maka yang lain juga berani untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, usaha untuk menyakiti fisik Nabi Muhammad adalah ketika Abu Jahal menyampaikan siapa yang bisa mengumpulkan kotoran binatang dan darah binatang. Untuk apa wahai Abu Jahal? Kata Abu Jahal, ntar dulu, tunggu. Yang penting siapa dari kalian yang mengambil kotoran binatang dan darah? Ada aja itu Bapak Ibu. Padahal itu kan kotoran binatang. Tapi karena yang menyampaikan ini adalah apa yang saya sebut ya, tokoh masyarakat lah, termasuk orang yang disegani. Kotoran binatang lah.
Karena yang menyampaikan adalah salah seorang yang punya status sosial tinggi, disegani, ditakuti bahkan. Maka pergi salah seorang mengambil, dan yang mengambil ini namanya adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Saat melihat Rasulullah datang dan sujud di hadapan Ka'bah, baru kemudian Abu Jahal katakan, taruh kotoran binatang itu di atas pundak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang dalam keadaan sujud. Maka saat itu Rasulullah tetap dalam posisinya hingga akhirnya datang Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam membersihkan. Lalu kemudian Rasulullah berdoa. Ini kajian terakhir yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Amr bin Hisham, Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bi Syaibah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayth. Yang artinya, ya Allah, murkalah engkau kepada Quraisy. 3 kali. Lalu kemudian disebut nama orang-orang yang saat itu, 1 memerintah, 2 melakukan, 3 yang terbahak-bahak ketawa melihat apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth atas perintah Abu Jahal. Maka disebut satu-satu nama itu, Pak. Amr bin Hisham, Abu Jahal. Uqbah bin Abi Mu'ayth, pelaku yang meletakkan kotoran binatang. Utbah, Syaibah, Umayyah bin Khalaf, mereka yang tertawa terbahak-bahak. Kata Rasul, murkalah engkau kepada 5 orang yang disebut tadi. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa semua nama yang disebut oleh Rasulullah dalam doanya ini mati pada perang Badar. Kapan doa itu dan kapan dikabulkannya? Ada jeda waktu. Kalau kita ambil hikmahnya, seseorang yang berdoa jangan minta segera. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu kapan doa kita itu dikabulkan. Apakah saat kita masih hidup di dunia ini dan waktunya kapan? Serahkan saja kepada Allah. Tak dikabulkan di dunia, bisa jadi saat doa yang dikabulkan oleh Allah, saat doa tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seumpama ini kita berdoa tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi permintaan kita itu kalau diberi oleh Allah kita tak kuat menerimanya. Doa minta rumah mewah, Allah melihat ini kekuatannya enggak cukup ini. Minta mobil yang mewah, kekuatannya enggak cukup ini. Kalau diberi mobil, nanti mobilnya digunakan untuk tempat-tempat maksiat ataupun pergi ke tempat-tempat maksiat. Bisa jadi kalau diberi ini dia tak kuat dengan rahmat Allah. Maka saat seseorang berdoa, udah serahkan aja lah sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah akan mengabulkannya? Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika dakwah secara terang-terangan di awal-awal. Namun dikabulkannya kapan? Ketika Rasulullah berada di kota Madinah pada perang Badar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 orang ini nanti ada masanya saya sampaikan bagaimana kematian mereka. Kalau saya ambil atau sampaikan sekarang, Abu Jahal itu diselesaikan oleh seseorang yang pernah disakitinya, yang pernah dizoliminya, bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Utbah, Syaibah itu meninggal ketika adu 1 lawan 1 sebelum perang berkecamuk. Kemudian Umayyah bin Khalaf ini adalah tuan daripada Bilal, yang menyakiti Bilal, yang menzolimi Bilal, dan di tangan Bilal ia pun mati. Itu ya. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth adalah sosok yang menjadi tawanan Badar, diperintahkan Rasulullah kepada salah seorang sahabat untuk mengeksekusinya. Jadi memang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika usaha-usaha menyakiti Rasulullah
menghalangi dakwah Rasulullah, maka usaha ini langsung pada Rasulullah nggak berhasil, kemudian meningkat. Bagaimana caranya? Ke para pendukung. Kalau Nabi Muhammad kuat menghadapi ujian-ujian seperti ini, kita beri ujian dan rintangan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang merupakan pendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu, Pak. Jadi cara mereka ini untuk menghadang dakwah itu memang ya bertahap. Ya, ketika tokoh utama ini kuat, dicarilah para pendukung. Kita mulai dengan sahabat yang memiliki strata sosial tinggi, yang memiliki tingkat ekonomi tinggi. Dia ada Abdullah bin Uthman bin Amir yang kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan ujian? Iya. Apakah Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia Islam, apakah mendapatkan ujian berat? Iya, bahkan ujiannya berat sekali. Padahal dia kan sosok yang kaya. Padahal kan dia sosok yang memiliki status sosial di Quraisy. Padahal dia adalah sosok yang banyak disukai oleh orang. Padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah entrepreneur sukses. Banyak para pedagang itu yang suka dengan Abu Bakar. Namun karena mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menghadapi ujian. Jadi kisahnya begini Bapak Ibu. Ketika itu jumlah para sahabat belum begitu banyak. Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin menyampaikan Islam itu secara terbuka juga. Ingin menyampaikan Allah yang layak disembah, menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya, itu ingin Abu Bakar ini menyampaikan secara terang-terangan dengan cara khutbah lah begitu, dengan cara menyampaikan di hadapan orang-orang Quraisy. Izinlah kepada Rasulullah. Itu salah satu kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, izinkan saya menyampaikan apa yang kau sampaikan secara terang-terangan di hadapan orang-orang Quraisy. Kata Rasulullah, nanti ajalah wahai Abu Bakar. Alasannya apa? Inna qalil. Kita masih sedikit. Kalau nanti engkau sampaikan, ini penjabarannya ya Bapak ya, tapi Rasulullah hanya mengatakan inna qalil. Ya kita sedikit. Namun Abu Bakar berkeinginan keras untuk menyampaikan kebenaran ini secara terbuka sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak ada rasa takut. Dalam biografi ataupun tentang fisik Abu Bakar Bapak Ibu, Abu Bakar itu kurus. Ya, tak seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat Abu Bakar berani. Bahkan siapapun yang keimanannya kuat, keimanan itulah yang membuat seseorang menjadi berani. Karena di balik itu ada kekuatan yang kita sebut dengan Allahu Akbar. Kan begitu Bapak Ibu. Karena Allah Maha Kuat. Dasar daripada Allah Maha Kuat itu karena keimanan kepada Allah. Maka Abu Bakar sampaikan lagi, ya Rasulullah, izinkanlah saya menyampaikan. Melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu sungguh-sungguh ingin menyampaikan kebenaran secara terbuka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izinkan. Pergilah Abu Bakar tawaf Ka'bah, lalu kemudian menyampaikan ceramahnya. Maka Abu Bakar dalam sejarah itu disebut awwalu khatibin ba'da Rasulillah. Khatib pertama, penceramah pertama sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Muhammad adalah yang pertama menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat Abu Bakar menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, didengarlah oleh orang-orang Quraisy. Pekat telinga mereka mungkin, terganggu mereka. Akhirnya mereka mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antara yang
menyakiti, yang memukul Abu Bakar radhiyallahu anhu saat itu namanya Utbah bin Rabi'ah. Yang kedua kali saya sebut nama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah yang memukul dengan pukulan, dalam sirah itu disebut menggunakan sendal dengan alas yang kasar. Itu dipukulkan pada wajah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Belum lagi ada yang lain meninju, belum lagi ada yang lain menendang, hingga Abu Bakar radhiyallahu anhu terjatuh. Nah, seperti itu Pak yang dihadapi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia adalah salah satu tokoh masyarakat, status sosialnya tinggi, ekonominya tinggi. Namun dia juga menghadapi ujian yang berat. Sampai pingsan Abu Bakar saat itu. Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar radhiyallahu anhu punya suku ataupun kabilah namanya Tayyim. Kabilahnya inilah yang menolong. Kabilah Tayyim ini melihat Abu Bakar diazab, disiksa, dipukul, mereka pun datang dan membela Abu Bakar dan melerai orang-orang yang tadi memukul Abu Bakar. Pingsan Abu Bakar, Bapak Ibu. Ini kan ujian, betul ya Bapak Ibu ya? Dan kita tidak menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perjuangan untuk memuliakan Islam. Dibawalah Abu Bakar ke rumahnya oleh sukunya tadi, nama sukunya Tayyim. Dihadapkan ke bapaknya hingga akhirnya menjelang sore sadar Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bayangkan tuh Pak, pingsan. Ditunggu oleh bapaknya namanya Uthman, atau disebut juga dengan Abu Kuhafah. Ditunggu hingga sadar Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sadar, Abu Bakar bertanya, "Madza fa'ala Rasulullah?" Bagaimana keadaan Rasulullah? Coba Bapak Ibu bayangkan. Ya. Fisik yang babak belur. Ketika dia sadar, dia abaikan apa yang dia rasakan ini. Yang dia ingat bagaimana keadaan Rasulullah. Itu bukti cinta seseorang kepada Nabi Muhammad. Bukti cinta Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kita mungkin ya Bapak Ibu, cinta kepada anak. Nauzubillah, terjadilah sesuatu yang dalam pikiran kita ketika sadar itu adalah yang kita tanyakan, bagaimana keadaan anak saya. Kita pun mungkin akan mengabaikan diri kita karena memikirkan orang yang kita cintai. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika sadar, dia tanya kepada bapaknya yang kafir, ya, yang masih menyembah berhala, bagaimana keadaan Rasulullah? Coba itu, dia abaikan apa yang dia rasakan, sakit itu. Karena dia mengingat, apakah Nabi Muhammad merasakan seperti apa yang saya rasakan ini? Apakah Nabi Muhammad dipukul seperti saya ini? Maka pertanyaannya satu saja, bagaimana keadaan Muhammad? Yang ditanya adalah bapaknya. Bapaknya nggak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar bertanya, maka bapaknya pergi meninggalkan Abu Bakar. Dia panggil sebelumnya, "Bu, tengoklah anakmu ini. Dari tadi ku tunggu ketika dia sadar yang ditanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uruslah anak kau ini." Nah, begitulah kadang bapak-bapak ini kan. Anaknya mada yang dipanggil ibunya. Ini Abu Bakar tidak mada ya Bapak Ibu ya. Abu Bakar ini mempertahankan keimanan dan keislamannya. Ibunya datang. Pertanyaan Abu Bakar itu saja. Madza fa'ala Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Muhammad? Ibunya kan nggak tahu. Apa urusan saya gitu. Itu bahasa saya Pak. Tapi ibunya ini nggak tahu. Mana saya tahu nak? Kalau bahasa anak saya, "Mene ketehe." Mana aku tahu bagaimana keadaan Muhammad? Tapi Abu Bakar tetap menyampaikan, "Bu, cari informasi tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itu saja yang ada dalam pikiran Abu Bakar radhiyallahu anhu karena begitu cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, nak makan dulu lah. Minum dulu lah. Nanti kau kalau sampai udah kuat, nah kita ke sana. Bu, saya tak akan minum, tak akan makan kecuali dapat informasi tentang Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Terus bagaimana saya ingin tahu? Bagaimana saya tahu keadaan Muhammad? Kata Abu Bakar, wahai ibuku, engkau pergi ke rumah Fatimah binti Al-Khattab, adiknya Umar bin Khattab yang sudah masuk Islam sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibu pergi ke rumahnya, tanya bagaimana keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana rumahnya? Tengoklah Google Map, Bu. Enggak ada Google Map dulu ya, Bu ya. Ya, Pak. Ditunjuklah rumahnya sini. Pergilah ibunya, ketuk rumah Fatimah bintil Khattab, dibukalah pintu. Kemudian ibu Abu Bakar bertanya kepada Fatimah bintil Khattab, anak saya Abu Bakar terluka, lebam. Dia bertanya bagaimana keadaan Muhammad. Fatimah bintil Khattab itu menjawab dengan jawaban, aku tak tahu. Aku tak tahu Muhammad, aku tak tahu anakmu Abu Bakar, aku nggak kenal. Jadi jawaban ini sebenarnya jawaban untuk mengetahui ibunya ini posisinya mendukung Abu Jahal atau mendukung Nabi Muhammad. Jadi dalam bentuk kehati-hatian jawaban ini. Jadi Fatimah ini menjawab dengan jawaban, bisa jawaban itu ada menutupi, karena Fatimah tak tahu ibu Abu Bakar ini pembela Nabi Muhammad atau pendukung Abu Jahal. Maka Fatimah jawab, aku tak kenal anakmu, aku tak tahu bagaimana keadaan Muhammad. Tolonglah, bagaimana keadaan Muhammad? Aku tak kenal anakmu, aku tak tahu keadaan Muhammad. Kalau engkau mau juga, antarkan aku jumpa dengan anakmu. Itu caranya, Pak. Agar informasi ini langsung kepada Abu Bakar, tidak kepada ibunya. Yang Fatimah nggak tahu apakah ibunya ini membela Nabi Muhammad atau Abu Jahal. Ayalah, kata ibunya, demi anakku. Ayo, pergilah Fatimah bintil Khattab ke rumah Abu Bakar. Melihat Abu Bakar dalam kondisi mengenaskan sesudah pingsan itu, saya baca dalam kitab itu disebutkan begini, tak nampak hidung dari wajahnya. Kalau kita ini, mohon maaf, kita ini orang Indonesia kan hidungnya rata-rata mancung ke dalam. Ya, orang Arab kan mancung, betul-betul mancung. Kalau dalam kitab itu disebut sampai tak nampak lagi hidung dari wajah, itu kan pukulan yang begitu keras pada wajah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Fatimah binti Khattab saat melihat Abu Bakar dalam kondisi seperti itu, dia pun mencela orang yang melakukan itu kepada Abu Bakar. Kalau saya bahasakan beginilah, kurang ngajar itu yang mukul engkau. Kenapa kata-kata ini disampaikan oleh Fatimah? Fatimah binti Khattab ingin ibu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu melihat bahwasanya Fatimah ini juga perhatian dengan anaknya. Jadi menyentuh hati ibunya begitu. Ingin menyentuh hati ibunya, maka ya Allah, siapa yang melakukan ini? Celaka. Begitu. Jadi ibu Abu Bakar ternyata itu tersentuh jadi ibunya. Abu Bakar, pertanyaannya tetap yang tadi Bapak Ibu, bagaimana keadaan Muhammad? Memang nggak tenang, gundah. Karena memikirkan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab disebut ham. Ham itu ada gundah, selalu memikirkan bagaimana keadaan Muhammad. Jadi pertanyaannya kepada Fatimah, bagaimana keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Fatimah dengan suara berbisik. Katanya begini, hadhihi ummuka tasma'. Kalau saya jawab, ini ada ibumu lagi dengar nih. Karena saya tak tahu posisi dia membela Muhammad atau Abu Jahal. Hadhihi ummuka tasma'. Ini ibumu dengar kalau saya sampaikan informasinya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampaikan. Baru kemudian Fatimah jawab dengan dua kalimat saja, Salih Salim.
Soleh itu baik, dalam keadaan baik. Salim dalam keadaan selamat. Mendengar itu senang hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi belum cukup, belum puas lagi. Karena belum melihat. Karena ini kan baru informasi. Yang namanya informasi itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Cobalah Bapak Ibu baca berita, tengok judulnya. Apakah Bapak Ibu langsung percaya, oh isinya pasti ini? Percaya enggak? Pasti Bapak Ibu akan membaca. Karena memang dalam bahasa Arab itu disebutkan al-khabaru yahtamilul khata' was-shawab. Yang namanya berita ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu belum begitu puas karena ini baru informasi. Ya senang iya, tapi belum melihat dengan mata kepala. Benar nggak Nabi Muhammad SAW dalam keadaan baik dan dalam keadaan selamat? Bu, antarkan saya ke tempat Nabi Muhammad SAW. Udah gembira itu. Kata ibunya, nanti ajalah nak, tunggulah engkau bisa tegak dengan lurus. Kata Abu Bakar, mak, benar nih aku nggak makan, nggak minum, kecuali engkau antarkan aku berjumpa dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya ujian dihadapi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita akan melihat nanti ganjaran kebaikan yang didapat oleh Abu Bakar setelah menghadapi ujian ini. Akhirnya diantarkan oleh ibunya, ditemani oleh Fatimah menuju rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kita kenal dulu namanya Darul Arqam ya Pak. Ya dulu ada jamaah namanya Darul Arqam. Ternyata Al-Arqam bin Abil Arqam itu adalah sahabat Rasulullah SAW dari suku Makhzumiyah. Suku Makhzumiyah itu adalah sukunya Abu Jahal. Al-Arqam bin Abil Arqam masuk Islam di umur 16 tahun, masih muda. Rasulullah mengajarkan para sahabat kajian, kalau kita kajian di masjid ini Pak. Kalau Rasulullah dulu di dakwah-dakwah awal itu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam karena dia kaya. Jadi rumahnya luas, konsumsi aman. Nah begitu Pak. Kalau di sini gimana Pak konsumsinya? Aman juga. Kan ada minuman ya Pak ya. Maka diantarkanlah Abu Bakar menjumpai Rasulullah SAW di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam agar tenang, agar puas melihat dengan mata kepala sendiri. Sampailah ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, diantar oleh ibunya dan ditemani oleh Fatimah bintil Khattab. Melihat kondisi Abu Bakar, para sahabat sedih. Bahkan para sahabat memeluk, lalu kemudian Rasulullah juga memeluk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar kemudian mengatakan, tak ada apa-apanya ini ya Rasulullah, demi membela engkau dan membela Islam. Tidak ada apa-apanya ini. Lalu Abu Bakar sampaikan, ini yang saya sebut kemudian ganjaran kebaikan. Apa itu? Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ummi barratun biwaladiha. Wahai Rasulullah, ibu saya sangat berbakti kepada saya. Ud'uha ilal Islam, ajak dia masuk Islam. Wad'ullah ayyahdiyaha lil Islam, dan mohonlah kepada Allah agar Allah memberi ibu saya ini hidayah. Ummi barratun biwaladiha, ibu saya berbakti kepada saya. Memang begitulah seharusnya orang tua. Karena memang urutan pertamanya orang tua yang berbakti kepada anak. Begitu nggak Bapak Ibu? Atau anak dulu berbakti kepada orang tua? Nah, Pak, saya tanya, anak itu mengetahui apa yang dia ucapkan dari siapa? Dari ibu dan bapaknya. Kata-kata kasar dari ibu dan bapaknya didengar oleh anaknya, diikuti oleh anaknya. Siapa yang salah? Maka bentuk bakti yang pertama itu memang orang tua. Ajarkan anaknya kalimat-kalimat thayyibah. Sekolahkan anaknya di tempat yang mengingatkan kepada Allah, Al-Quran, hadis. Kan begitu, itu bakti orang tua kepada anaknya.
Bagaimana orang tua minta bakti kepada anaknya sementara orang tua tak pernah berbakti? Maksud saya, mencari kadang ada Pak orang tua itu. Anak kan tidak tahu. Apa itu mencari, tidak tahu. Dia ikuti aja. Ketika dia ikuti, boleh nak. Nah, saya dengar bapak ngomong gitu katanya. Disekolahkan anak di tempat yang membuat dia nanti akan berbakti kepada kita, itu adalah bakti orang tua. Maka Abu Bakar ketika mengatakan ibuku ini berbakti kepadaku, itulah urutan pertama, orang tua dulu yang berbakti kepada anak. Karena bahasa Arab berbakti itu albir. Bir itu adalah melakukan kebaikan. Birrun itu artinya adalah kebaikan. Anak menjadi baik bahkan sebelum dilahirkan sudah ada usaha bakti orang tua kepada anaknya. Kan pernah Bapak Ibu mendengarkan ketika seorang istri sedang hamil, maka maksimalkanlah kebaikan-kebaikan. Pendengarkan ayat Al-Quran ketika istri sedang hamil. Bahkan kalau bisa setiap hari itu 1 juz. Sehingga dia mendengar. Ketika dia dilahirkan, kadang ada yang umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran, karena memang sudah diperdengarkan dari awal. Masih dalam kandungan ibu. Itu termasuk bakti orang tua kepada anaknya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, ibu saya berbakti kepada anaknya, maka ajak dia masuk Islam dan mohonlah kepada Allah agar dia masuk Islam. Diajak oleh Nabi Muhammad SAW, ibu Abu Bakar, dan dikenalkan tentang Islam, dikenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah Bapak Ibu, cinta anak kepada ibunya ini membuat ia pun meminta kepada sosok mulia, dan akhirnya enggak lama waktunya. Saat itu juga sesudah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya mandi, berwudu dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah yang saya sebut tadi, ujian yang dihadapi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu karena menyampaikan Islam secara terang-terangan, mendapatkan ganjaran kebaikan di mana ibu yang dia cintai, yang berbakti kepada dia, masuk Islam. Sementara bapaknya, ya, Abu Quhafah ini lama betul masuk Islam Bapak Ibu, ya. Bapaknya ini masuk Islam sesudah Fathu Makkah. Bahkan dibawa oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika itu mengatakan, "Kenapa engkau bawa bapakmu? Biarlah saya yang mendatangi dia." Nah, itulah bentuk bagaimana Rasulullah memuliakan orang yang sudah tua. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sosok Abu Bakar yang menghadapi ujian, pendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi ujian, sosok yang memiliki strata sosial tinggi, yang punya harta, tapi juga menghadapi ujian. Bagaimana dengan orang ataupun sosok yang strata sosialnya rendah, tingkat ekonominya rendah, yang seperti Abu Bakar aja mendapat ujian, apalagi seperti Bilal bin Rabah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.